Dan kalau bisa Pak Ari, Iya, iya, ada. tolong itu hutang yang 7.700 triliun itu dibayar sebagian agar tidak terlalu membebani presiden yang akan datang atau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalan, kami adalah relawan ajudan dari Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Ajudan adalah aliansi juara dukung Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 2024 nanti. Insya Allah tentunya. Nah, jika Anda pendukung, relawan dan simpatisan Gerakan Perubahan Pak Anies, silakan ya tonton terus dan jadikan channel ini wadah untuk berkumpul, tukar informasi, dan koordinasi antar pendukung, baik yang ada di Depok maupun di seluruh Indonesia. Nah, atas dukungan Anda semua pada channel ini, kami haturkan terima kasih banyak, terutama yang sudah subscribe dan juga komen. Ya, baiklah, sebelum kita lebih jauh, saya sampaikan bahwa saya bersama 3 rekan saya ajudan yang sekarang ini hadir di sebelah kiri saya, yaitu Cing Haris. Apa kabar Cing Haris? Alhamdulillah Bang Ari, terima kasih, baik-baik kabar kami, Bang Ari kabar saya. Mudah-mudahan Bang Ari dan teman-teman semua juga pemirsa baik-baik. Alhamdulillah, amin ya. Oke, kemudian di sebelah Cing Haris ada Udariko dari Sumatera. Apa kabar ini Udariko? Alhamdulillah baik Bang Ari, mudah-mudahan Bang Ari juga sehat. Alhamdulillah, amin. Dan di pojok ini sesepuh kita ini yaitu Mbah Kung atau yang sering kita panggil juga Pak Heri. Apa kabar ini Pak Heri? Sehat-sehat? Sehat selalu Bang Ari, terima kasih. Selamat malam kepada rekan-rekan semuanya yang menonton acara malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Baiklah pemirsa, pada edisi ini kami ingin menanggapi isu terbaru, yaitu tentang cawe-cawe Pak Jokowi. Kita ketahui bersama pada Senin 29 Mei lalu, di depan pimpinan redaksi media massa dan juga konten kreator, Pak Jokowi menegaskan tidak akan netral. Dan untuk negara ini beliau akan cawe-cawe, tidak akan ikut campur dalam Pilpres 2024. Nah, untuk itu kami akan menanggapi 5 hal ya yang menjadi keinginan Pak Jokowi, yaitu sekaligus sasaran cawe-cawe yang beliau maksud sesuai dengan keterangan dari Sekretariat Kabinet Bapak Pramono Anung dan juga Deputi Bidang Media dan Pers Sekretariat Presiden Pak B. Mahmudin. Oke, langsung kita mulai untuk cawe-cawe pertama, yaitu Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Nah, untuk ini kami minta tanggapan dari Pak Heri. Silakan Pak. Terima kasih Bang Ari, selamat malam. Ya, segenap rakyat Indonesia ingin pemilu yang jujur dan adil sejak dulu Pak Ari. Bukan keinginan Pak Jokowi saja untuk memastikan pemilu demokratis dan jurdil. Sudah ada itu, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Biarkan Pak Ari, 3 lembaga negara ini bekerja sesuai amanat undang-undang.
sudah ada topoksi masing-masing. Oke, gitu Pak ya. Iya, Jadi betul. sudah ada tupoksi masing-masing Masing-masing, dan betul, ada Pak. 3 lembaga untuk mengurus agar pemilu Akan berjalan dengan dengan baik. demokratis, jujur dan adil. Jadi bukan keinginan Pak Jokowi Pak. semata. Oke, terima kasih Pak Eri. Oke. Terima kasih. Baiklah. Nah, cawe-cawe kedua yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah bahwa di sini beliau sebagai kepala negara, Cing, ya, berkepentingan agar pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik dan aman, ya, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Itu keinginan beliau yang kedua, cawe-cawenya. Silakan, ini Cing Haris, tanggapannya. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Ari. Jadi bahwa pemilu 2024 ini tentunya insya Allah akan terselenggara dengan baik, ya, bahkan insya Allah akan sangat baik sekali gitu ya. Bahwa tanpa cawe-cawe Pak Presiden Jokowi pun gitu. Buktinya apa? Kita ingat bahwa pada Pilpres 2014 ya, itu dulu Presiden SBY tidak cawe-cawe sama sekali. Benar. Ya, kita pahami itu dan kita tahu bahwa memang Pak SBY tidak ada cawe-cawe. Kemudian beliau ini memang artinya netral, ya, sepenuhnya netral, tidak ada campur tangan. Dan juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang saat itu memang beliau ini berdua berkompetisi lah bahasanya pada saat itu dengan suasana yang fair dan kondusif. Jadi juga sebagai pemenang Pak Jokowi menikmati suksesi kepemimpinan yang mulus dari Pak SBY ini gitu ya. Nah, kalau bicara polarisasi tentunya sudah terjadi saat Pak Jokowi menang pada saat itu di Pilpres 2019. Ya, sampai sekarang dan semua orang tahu itu lahir dari pasukan-pasukan buzzer RP. Nanti saat beliau lengser juga kita harapkan juga ada, jika ada buzzer RP itu ya jangan sampai terjadi lagi gitu. Jangan sampai ada ya. Karena otomatis kalau memang buzzer ini sudah tidak ada, kita ya bahkan tidak diberikan ruang gitu Pak Ari, otomatis tidak ada, buzzer ini akan berhenti lah kan begitu, sehingga ada konflik horizontal yang tidak akan pernah terjadi lagi, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi sepertinya itu Bang Ari. Mungkin dari kamu. Oh silakan Bang Riko. Bagaimana Cing Haris jika setelah 2024 masih ada polarisasi? Ya, Keterbelahan ini Mas. Ya, keterbelahan. Kita bicaranya adalah adanya Pak Riko tadi bertanya gitu ya. Kalau dari sisi saya melihat berarti kalau seperti itu ada majikan baru yang memelihara buzzer RP tadi gitu ya. Oh iya, jadi kalau muncul lagi ada yang memelihara lagi, bahkan majikan baru katakanlah seperti itu ya, yang memelihara pasukan-pasukan, bahkan kita katakan mohon maaf pasukan tuyul katakanlah ya, pasukan tuyul second yang bekas orang lain kemudian mendapat majikan baru Pak Riko, Pak Ari ya. Dan yang harus dicatat bahwa buzzer RP ini itu kan bawahan gitu ya. Bawahan atau orang suruhan yang bukan relawan Pak Ari. Kita harus bedakan ini antara buzzer dengan relawan. Bahwa relawan ini adalah memang mereka yang orang-orang merdeka ya, yang narasinya juga selalu santun, positif dan damai kan gitu. Jadi kita harus bedakan jelas-jelas perbedaan sangat signifikan gitu ya Bang Ari. Mungkin itu Bang Ari. Iya. Oke, ya pemirsa tadi menarik sekali bahwa kalau tidak ada yang memelihara, nggak ada yang ngasih makan, ya hilang sendiri itu buzzer RP ya. Karena memang kerja seperti itu sebenarnya butuh logistik, butuh dana juga besar ya Pak dananya itu. Oke, baiklah. Baik, poin berikutnya pemirsa, Presiden dalam hal ini untuk cawe-cawe ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti apa? Seperti pembangunan ibu kota negara IKN, hilirisasi hingga transisi energi bersih. Nah, untuk ini kita minta tanggapan Uda Riko nih. Silakan Uda Riko. Terima kasih Bang Adi. Saya coba menanggapi. Presiden terpilih 2024 nanti berhak tidak melanjutkan, mengevaluasi ataupun menghentikan proyek-proyek nasional
Pak Jokowi. Ya, saya setuju itu ya. Presiden baru bisa mengevaluasi, bisa bahkan menghentikan mungkin ya. Itu poinnya Pak. Silakan lanjut Pak. Semua itu tentu berdasarkan kajian-kajian ekonomi dan kemampuan APBN. Bukan kehendak pribadi, apalagi yang ditetapkan dengan undang-undang seperti proyek IKN. Sebuah proyek bisa ditunda sampai keadaan ekonomi membaik. Saya setuju. Makanya seorang presiden jangan memaksakan proyek-proyek yang sudah tahu tidak akan selesai. Ukur diri Pak ya. Ukur diri ya. Oke. Dalam periode kepresidenannya, presiden cukup fokus mengerjakan janji-janji kampanyenya. Tolong dipahami, sejak dahulu presiden datang dan pergi silih berganti. Dalam negara demokrasi presidensial, lain presiden maka lain pula visi dan misinya. Lain pula prioritas pembangunannya, lain pula program dan janji kampanyenya. Ini sudah sunatullah. Bahkan contoh kecil, banyak anak yang tidak mewarisi bakat dan profesi bapaknya. Iya kan? Jadi apapun alasan jangan dipaksakan, apalagi memastikan arus sejalan. Oke, poinnya bagus ini Pak. Pak Heri silakan, mungkin mau menambahkan. Apakah Pak Riko, aku mau tanya ini, apakah Pak Jokowi dulu ada melanjutkan proyek-proyek Pak SBY? Oke, oh iya. Dalam hal ini sebentar, Pak Jokowi ingin memastikan proyeknya diteruskan oleh presiden berikutnya. Kita coba periksa beliau ya. Sebelumnya apakah juga meneruskan presiden Pak SBY? Ya, proyek Pak SBY. Oke, silakan. Terima kasih banyak Mbak Heri. Setahu saya jangankan melanjutkan, bahkan Pak Jokowi menjadikan proyek pusat olahraga Hambalang itu untuk menyindir Pak SBY sebagai proyek mangkrak. Iya, Hambalang nih Pak ya. Iya. Netizen sering membuli Pak SBY. Tapi dengan kesabaran Pak SBY bersikap sabar. Oke, itu contoh Pak ya. Ya, Hambalang contoh. itu contoh nyata proyek Pak SBY tapi tidak diteruskan oleh Pak Jokowi. Bertentangan berarti ya. Oke. Ada contoh lain mungkin Pak? Contoh yang lain adalah proyek jembatan Selat Sunda juga tidak dilanjutkan Pak Jokowi. Padahal sudah masuk Bappenas, ada Kepresnya tahun 2009 dan Pepresnya tahun 2011 di masa Pak SBY. Pertanyaannya, apakah Pak SBY dulu cawe-cawe untuk memastikan siapa presiden penggantinya dan harus melanjutkan proyek-proyeknya beliau yang belum selesai? Jawabannya tidak, Bang Ari. Oke. Ya, jadi setiap presiden punya keberhasilan dan juga punya kegagalan di berbagai hal. Nggak apa-apa, manusia memang tidak sempurna, punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Begitu Pak? Iya, begitu ya Pak Heri. Oke, ya berarti Riko udah membuktikan bahwa ternyata dulu Pak Jokowi tidak meneruskan beberapa ya katakanlah proyek Pak SBY. Nah sekarang beliau mengharapkan seluruh proyek beliau diteruskan. Untuk itu cawe-cawe Pak. Oke, terus terang saya jadi teringat sama Pak Habibie. Pak Habibie kan tokoh nasional yang bisa membuat pesawat terbang kebanggaan kita ya. Ada namanya itu pemirsa, proyek pesawat terbang R80 warisan Pak Habibie. Dan itu ternyata sudah dihapuskan Pak Jokowi dari daftar proyek strategis nasional tahun 2020 lalu. Ya, jadi kita lihat ada kontradiksi nih Pak ya. Pemirsa, sebelum kita lanjut ke topik bahasan berikutnya, hari ini kami sangat berbahagia karena kedatangan tamu istimewa ya, seorang yang spesial yaitu Ibu Lili. Tepuk tangan Pak. Iya. Oke. Apa kabar Nenek Lili? Baik. Iya. Nah, kita ngomong-ngomong ya. Nek, silakan. Apa kabar ini Nenek Lili? Baik Bang Ari. Alhamdulillah. Nah, hadir di channel ini untuk apa?
untuk memeriahkan dan mengutarakan isi hati. Oke. Ingin mendukung Bapak Anies Baswedan melalui puisi. Pembacaan puisi. Ya benar. Wah, ini spesial ini. Nah, judulnya ini yang menulis siapa ini? Nenek Lili sendiri. Iya, dan judulnya apa ini, Nek? Monggo diberitahu. Oke. Hai, Assalamualaikum para pemirsa Ajudan Offisional. Malam ini Nenek Lili ingin bergabung bersama Bang Ari dan teman-teman sekalian untuk mengutarakan isi hati Nenek Lili atas ingin mendukung Bapak Anies Baswedan melalui puisi. Oke. Iya. Dipersilakan. Terima kasih Bang Ari. Sang bintang, bintang di antara bintang, bintang yang bersinar di atas awan. Cahaya terangmu menerangi hati setiap insan. Gayanya yang santun dan bersahaja tak lekam oleh waktu. Bagaimana hamba tidak bersyukur? Ya Rob yang maha tinggi, yang maha agung dan bijaksana, yang maha kasih dan sayang. Jadikanlah sang bintangku cahaya hati yang menyinari lubuk sanubari. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itulah Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bang Ari. Oke, jadi puisi ini ditulis dan dibacakan langsung untuk Bapak Anies Baswedan ya? Oke, ya benar. Alhamdulillah. Baiklah. Ada pesan-pesan mungkin kepada pemirsa kita? Oh ya, para pemirsa semuanya, ayo kita dukung sama-sama Bapak Anies Baswedan agar kelak bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, yang kita senangi, yang kita sayangi, dan untuk memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi untuk kita dukung itu semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih. Kalau bisa pembacaan puisi spesial dari Nenek Lili tadi ya. Oke. Terima kasih Nenek Lili. Sama-sama. Di sini Oh ya. kehadirannya. Oh ya, maaf Bang Ari dan teman-teman sekalian. Bunda juga karena Nenek Lilik ada urusan nih. Ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalin. Jadi maaf, Nenek Lili harus pamit dari acara ini. Maaf ya para pemirsa sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baiklah selanjutnya ada unsur atau hal keempat di mana Pak Jokowi katanya ingin cawe-cawe. Apa itu? Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Presiden pun berjanji akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Nah, untuk ini kami minta lagi nih ya Pak Heri untuk berikan tanggapan ini. Silakan Pak Heri. Sekali lagi Pak Ari, Ya. lembaga negara khususnya Bawaslu sudah untuk mengawasi peserta pemilu yang curang atau melanggar aturan pemilu, terutama selama berkampanye. Bawaslu Ya, aja. Bawaslu betul. Oke. Masyarakat juga bisa melaporkan kecurangan ke Bawaslu secara langsung maupun lewat WA. Gampang. Sejak dulu lembaga TNI, Polri, dan ASN netral. Yang tidak netral adalah cuma segelintir oknum.
Jumlahnya tidak banyak begitu Pak Ari. Jadi oknum dan tidak banyak Pak ya, bukan kelembagaan yang terlibat, oknum saja. Betul. Poinnya itu. Ya Pak Jokowi sebaiknya fokus mengerjakan tugas-tugas rutin, menyiapkan laporan pertanggungjawaban sebelum lengser di tanggal 20 Oktober tahun 2024 ya nanti. Gitu Pak Ari. Benar-benar. Dan kalau bisa Pak Ari, tolong itu hutang yang 7.700 triliun itu dibayar sebagian agar tidak terlalu membebani presiden yang akan datang atau berikutnya. Di situ Pak Ari. Ini pesan yang kuat ini Pak ya. Oke. Fokus pertanggungjawaban sebelum lengser dan kalau bisa sebagian utang dibayar. Oke, baiklah pemirsa, ini poin terakhir kelima ini, yaitu presiden ya ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu, sehingga katanya akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong atau hoax, dampak negatif artificial intelligence katanya AI, hingga black campaign melalui media sosial atau media daring. Nah ini kami minta ini Cing Haris nih, silakan Cing tanggapannya Cing. Baik Cing Ari. Jadi siapa lagi gitu yang tidak yang masih ragu dengan KPU Bang Ari, bahwa KPU ini kan sudah ada dulu sejak pengalaman KPU ini sudah menyelenggarakan pemilu sejak 2004 ya 2004 mulai pemilihan langsung presiden itu kan sudah beberapa tahun yang lalu gitu, dan selalu berhasil menetapkan presiden yang baru ya, caleg-caleg yang baru itu setiap 5 tahun. Nah ini kita sudah yakin dan tidak ragukan lagi ya kapabilitas maupun kemampuan daripada KPU ini gitu. Jadi tidak perlulah diajari lagi KPU ini atau tidak bisa diperintah-perintahkan oleh kita gitu ya. Jadi seluruh tahapan pemilu pun ya untuk saat ini dari 2023 ya sampai 2024 ini sudah dibahas oleh KPU ya, bersama dengan Komisi 2 di DPR. Oh itu mitra kerja. Mitra kerja KPU tadi ya pada Juni 2022 lalu. Nah ini sudah dibahas gitu. Jadi di samping itu juga KPU punya media center di beberapa di seluruh Indonesia, di tiap-tiap wilayah gitu ya. Nah ini untuk melayani informasi dan komunikasi publik untuk mencegah terjadinya hoax, ya berita bohong atau mungkin sampai kampanye hitam. Jadi jadi netizen sendiri juga tentunya sudah cukup pintar membedakan. Jadi mau apa lagi gitu? Kita sudah serahkan kepada KPU sendiri, Bang Ari. Kita yakin KPU ini dapat bekerja dengan maksimal gitu ya, dengan optimal. Mungkin itu, Bang Ari. Oke. Jadi poinnya Cing Haris adalah bahwa sudah tersedia lembaga-lembaga negara yang menjamin keinginan Pak Jokowi dan keinginan kita juga pemilu yang demokratis, jujur, adil, kecurangan tidak ada. Tinggal dimaksimalkan aja tugasnya. Ya, dan mereka memang dibayar untuk itu, Pak. Betul. Ya, baiklah pemirsa. Ya, itu tadi perbincangan kami tentang 5 hal atau aspek yang katanya menjadi bidang-bidang yang ingin Pak Jokowi cawe-cawe di dalamnya. Nah, tanggapan kami sebagai relawan ajudan tentu saja ada benarnya dan ada salahnya. Kami mohon maaf ya, kalaupun itu ingin koreksi silakan komentar di bawah Pak ya. Kami dengan senang hati akan menerima komentar dan akan meralat atau memperbaiki apabila ada data atau informasi yang salah. Oke pemirsa semuanya, akhir kata kami mohon terus ya Pak ya, dukung terus channel ini ya dengan subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk notifikasi dan juga komen. Insya Allah akan kami balas semua komennya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga Allah memberkati kita, negara kita terus menapaki tahap-tahap yang benar untuk nanti melahirkan presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.